Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Novelino, MPM 23351014 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek evaluasi akhir semester pembelajaran mesin. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah, yaitu gagal jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Deteksi dini terhadap pasien yang berisiko tinggi mengalami kematian akibat gagal jantung sangat penting untuk membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat. Dan rumusan masalahnya berdasarkan karakteristik data, target dan event bersifat biner. 0 sama dengan hidup, 1 sama dengan meninggal. Dan tujuan proyek ini adalah melakukan eksplorasi dan pemeriksaan data terhadap dataset klinis pasien gagal jantung, membangun model klasifikasi untuk memprediksi dan event menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu logistic regression dan random forest, lalu mengevaluasi dan membandingkan performa kedua algoritma menggunakan metode evaluasi yang sesuai, dan memberikan intervensi, kesimpulan, dan rekomendasi berbasis hasil analisis. Lalu yang selanjutnya di sini ada import library. Di sini saya menjelaskan library yang digunakan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn untuk eksplorasi dan visualisasi data. Dan pada tahap ini saya mengimpor semua library yang diperlukan agar dapat digunakan selama proses analisis dan pembuatan model. Lalu yang selanjutnya ada metodologi. Pada bagian ini menjelaskan bahwa langkah pertama adalah melakukan eksplorasi data untuk mengetahui isi dataset. Lalu yang ini adalah load dataset. Di sini dataset dibaca dari file Excel, kemudian ditambahkan ukuran dataset dan beberapa baris pertama agar kita mengetahui isi datanya. Lalu di sini selanjutnya ada visualisasi data awal, yaitu data awal yang sebelum dibersihkan, yang masih berantakan. Ini box plot usia yang sebelum dibersihkan, dan ini adalah yang sesudah dibersihkan. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan data cleaning. Di sini langkah pemeriksaan yang dilakukan adalah usia negatif dianggap sebagai kesalahan input tanda minus. Lalu missing value pada usia diisi menggunakan nilai median. Lalu nilai 99 pada kolom diabetes dianggap sebagai data tidak valid. Di sini hasil outputnya, median usia yang digunakan untuk imputasi adalah 60,0. Modusnya 0,0, jumlah baris sebelum dihapus, duplikatnya yaitu 100, dan sesudah dihapus tersisa 82.
Lalu di sini ada verifikasi hasil pembersihan, yaitu setelah tahap awal dari pembersihan data. Dan tahap selanjutnya akan memverifikasi hasil pembersihan data cleaningnya. Dan ini setelah dibersihkan, ini sebelum dibersihkan, dan ini setelah dibersihkan. Tidak jauh berbeda dengan yang hasil yang ini. Dan di sini ada count mean, yaitu 82,00 sekian dan seterusnya. Dan yang selanjutnya ada visualisasi dan analisis data yang sudah dibersihkan. Di bagian ini menempelkan kondisi data sebelum dibersihkan, sesudah dibersihkan. Lalu yang selanjutnya ada distribusi umur berdasarkan status dead event. Di sini grafik ini memperlihatkan hubungan usia dengan status kematian pasien. Lalu ada heatmap korelasi antar fitur. Heatmap ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Semakin tinggi korelasinya, berarti hubungannya semakin kuat. Dan ini ada perbandingan proporsi fitur biner terhadap dead event. Di sini grafik ini membandingkan penyakit seperti diabetes, anemia, tekanan darah, dan status kematian pasien. Lalu ada di poin 3.6 pemilihan model, yaitu logistik regression dan random forest classifier. Di sini ada split data, yaitu data di sini dipisah menjadi fitur dan target, yang kemudian dibagi menjadi data training atau data latih dan jumlah data uji. Yang yaitu yang di sini 65 dan 17. Lalu di sini ada logistic regression, yaitu di bagian ini mulai membuat model pertama dari logistic regressionnya. Dan ini hasil outputnya, evaluasi logistic regression. Dan ini ada conversion matrix yang digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan yang salah dari logistic regressionnya. Yang selanjutnya ada random forest classifier, yaitu bagian ini adalah membuat model kedua yang lanjutan dari logistic regression, yaitu random forest classifier. Lalu model random forest ini dilatih menggunakan data training dan digunakan untuk melakukan prediksi. Dan grafik ini menunjukkan hasil prediksi random forest dan jumlah prediksi yang benar ataupun salah. Lalu selanjutnya ada fitur importance dari random forest, yaitu di grafik fitur importance ini telah menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dan menentukan prediksi model dari random forest itu sendiri. Dan ini ada hasil perbandingan dari hasil kedua algoritma tadi, yaitu logistic regression dan random forest.
Dan di sini ada grafik perbandingan dari performa logistic regression dan rainforest. Lalu yang selanjutnya ada visualisasi erosi curve dari kedua model. Erosi curve ini digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan dua kelas. Semakin besarnya usia dan semakin dekat kurva ke atas pojok kiri, maka model semakin baik dan lebih bagus. Dan analisis perbandingannya dengan model nilai F1 score dan erosi AUG yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membedakan pasien yang berisiko tinggi meninggal dan berisiko rendah hidup. Dan rainforest umumnya memiliki keunggulan dan menangkap hubungan non-linear antar fitur klinis. Namun logistic regression unggul dalam hal interpretabilitas koefisien terhadap risiko kematian. Dan nilai rekal pada kelas death event menjadi metrik yang sangat penting untuk diperhatikan pada kasus medis seperti ini. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu dataset head failure clinical records pada awalnya memiliki beberapa masalah kualitas data, yaitu missing value pada usia, nilai usia negatif, nilai tidak valid, serta data duplikat. Dan permasalahan pada dataset ini merupakan permasalahan klasifikasi biner dengan target dead event. Dan dua algoritma yang digunakan yaitu logistic regression dan rainforest yang tadi. Dan diterapkan dievaluasi menggunakan metode akurasi, precision recall, F1 score, dan erosi AUG. Dan fitur usia serta beberapa kondisi komorbid seperti anemia dan high blood pressure tadi menunjukkan pengaruh terhadap risiko kematian pasien gagal jantung. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.